Hari ini dan hari-hari yang akan datang diprediksi fitnah dan tantangan terhadap Islam dan ulama serta umat Islam yang kita kenal dengan istilah Islamofobia akan semakin meningkat dan semakin luas. Kenapa Islamofobia ini semakin meningkat? Karena apa? Tantangan, hambatan, dan rintangan yang kita hadapi umat Islam di Indonesia ini saat ini sangat berat. Pendangkalan agama dan penyelewengan akidah sudah sangat nyata kita rasakan saat ini. Umat Islam saat ini berada dalam budaya materialisme yang akut, di mana semua pikiran dan perilaku manusia diukur berdasarkan kepada materi duniawi. Hari ini dan hari-hari yang akan datang diprediksi fitnah dan tantangan terhadap Islam dan ulama serta umat Islam yang kita kenal dengan istilah Islamofobia akan semakin meningkat dan semakin luas. Kenapa Islamofobia ini semakin meningkat? Karena apa? Karena pertumbuhan daripada populasi umat Islam sangat dahsyat di barat. Jumlah umat Islam dunia ini, di seluruh dunia sekarang ini ada lebih dari 20%. Dan peningkatan umat Islam setahun per tahun di dunia barat sangat tinggi, sangat cepat sekali. Apalagi dengan era sekarang digital seperti ini, di mana orang itu bisa mengakses langsung informasi. Ini selain mereka mendapatkan pengetahuan, Allah berikan hidayah, umat Islam semakin banyak dan semakin kuat. Oleh karena itu, mereka yang tidak suka terhadap Islam ini, dengan berbagai cara mereka berusaha melemahkan. Dan oleh karena itu kita jangan lengah terhadap kondisi seperti itu. Bagaimana solusinya? Solusinya antara lain kita harus tingkatkan dan efektifkan kajian-kajian ilmiah Islam dan majelis-majelis zikir BKMT sesuai dengan sistem dan metode kajian yang modern agar diminati dan bermutu bagi umat Islam, khususnya kaum ibu sebagai garda terdepan di dalam keluarga. Saya sebagai Ketua Dewan Pembina BKMT tentunya berharap BKMT terus memperkuat posisinya sebagai moral force, sebagai kekuatan moral. Semua pimpinan dan anggota BKMT di seluruh Indonesia mesti berada di garda terdepan di dalam mengawal moral dan akhlak bangsa, dan tetap istiqomah melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana di dalam firman Allah yang tadi saya sebutkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Bapak dan Ibu sekalian, di era postmodernisme atau disebut juga knowledge society saat ini, BKMT harus mampu memahami tabiat zaman yang terus berubah ini, di mana informasi, ilmu pengetahuan, ideologi, dan budaya menyebar dengan sangat cepat, mudah, dan masif di tengah masyarakat, khususnya generasi milenial. Informasi itu tidak seluruhnya positif. Bahkan
ada yang didesain untuk merusak dunia Islam, didesain untuk merusak budaya serta ideologi generasi muda atau anak-anak milenial. Ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu, BKMT harus memiliki strategi, harus memiliki konsep baru menghadapi era knowledge society ini, dan harus kita semua mampu merespon informasi, budaya, dan ideologi negatif ini, yaitu dengan apa? Dengan kita memperkuat pendidikan Islam, meningkatkan level pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ke universitas. Dan di sini alhamdulillah UIA selalu siap bersama BKMT di dalam hal ini. Tepuk tangan buat Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Bapak dan Ibu sekalian, Ibunda Tuti Alawiyah, beliau selain sebagai pendiri Ketua Umum BKMT, beliau juga adalah sebagai pendiri Asy-Syafi'iyah, di mana pendidikan universitas dan yatim, pendidikan, dakwah, dan sosial, bagian warisan perjuangan yang tidak bisa terlepas dari BKMT. Kita berada sekarang ini di komplek pesantren yatim, Geraha Alawiyah yang luar biasa ini. Alhamdulillah, indah nggak Bu tempat ini Bu? Bagus nggak tempat ini? Kita manfaatkan untuk BKMT, kita manfaatkan untuk dakwah, kita manfaatkan untuk sosial, kegiatan-kegiatan pesantren, kegiatan-kegiatan seminar. Nggak usah jauh-jauh, tempat ini saja. Tempat ini dibangun untuk mensupport pesantren khusus yatim Asy-Syafi'iyah. Karena yatim Asy-Syafi'iyah ini kan anak yatimnya sama alumninya ada 275 orang. Semua gratis. Satu hari 1000 mulut harus kasih makan. Satu bulan 255 juta lebih. Gaji aja 145 juta. Belum listrik 27 juta. Dan sebagainya, belum maintenance. Tapi alhamdulillah, warisan perjuangan ini kami terus jalani, bersinergi. Alhamdulillah, ini berjalan ala qadril ma'unah ta'til ma'unah minallah ta'ala. Sekedar keperluan akan datang pertolongan. Bayangkan kalau dalam situasi pandemi saat ini kita rasakan, ya, alhamdulillah terus jalan. Yatim ini tidak ada sekurangan, tidak pernah nggak telat makan sehari 3 kali, terus berjalan. Pendidikannya bagus, alhamdulillah. Asramanya kalau ibu juga lihat di belakang, asrama putra, asrama putri, nggak kalah dengan sekolah-sekolah yang bayar, bahkan mungkin lebih bagus. Oleh karena itu, saya merasakan ini adalah karomah berkah. Ya, pertama adalah keikhlasan ibunda, keikhlasan pendiri Asy-Syafi'iyah Kyai Abdul Syafi'i, sehingga mewujudkan tempat Jatiwaringin ini menjadi Madinatul Tudlab, tempat yang membanggakan buat umat di tempat yang luar biasa ini. Sekarang ini menjadi kota pelajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lanjutkan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa pendekatan dan strategi dakwah di era global ini harus berubah. Umat Islam saat ini, sadar atau tidak kita sadari, kita ini selalu jadi korban, baik politik dan hukum. Adalah akibat apa ibu-ibu sekalian? Akibat mayoritas umat Islam tidak melek politik, tidak melek hukum. Umat Islam cenderung untuk ikut-ikutan di dalam memilih pemimpin, tidak berdasarkan pertimbangan yang mendalam, sehingga terpilih pemimpin yang lemah di dalam segala hal. Oleh karenanya, sudah saatnya seluruh anggota BKMT di seluruh Indonesia mengevaluasi kembali bagaimana kita memilih pemimpin ke depan. Harus paham arah politik nasional dan melek hukum, sehingga kita tahu siapa
harus paham siapa muslim yang pantas menjadi pemimpin dalam pesta demokrasi, sehingga akan lahir pemimpin-pemimpin yang soleh, yang memang benar-benar memperjuangkan umat Islam di negara yang mayoritas umat Islam ini. Umat Islam di Indonesia terbesar di dunia, tapi dari segi kualitasnya kita sangat rendah. Kita ibarat al-wahan, busa yang ada di lautan yang terombang-ambing, tidak bisa berbuat sesuatu yang baik. Dan memang inilah harus kita sadari bersama. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, selaku Dewan Pembina BKMT Pusat, saya meminta kepada para pengurus BKMT di seluruh Indonesia, kader BKMT dan anggota BKMT di seluruh Indonesia, terus kita memperkuat peranan kita di dalam proses pembangunan bangsa ini. BKMT harus berperan sebagai garda terdepan membela agama Allah. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadilah pembela Islam dan jangan mengkhianatinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Terima kasih. Badan Kontak Majelis Taklim lahir dari visi nyata seorang Tuti Alawiyah yang berkeinginan agar organisasi ini menjadi wadah berperan bagi muslimin dan muslimat dalam berkontribusi bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Mengawali pembentukannya pada 1 Januari 1981, 732 majelis taklim bergabung untuk menyatukan pandangan, visi, dan menggalang misi dakwah agar menjadi sumber kekuatan di masyarakat untuk meningkatkan peran majelis taklim lebih besar dari sebelumnya. Meningkatkan peran dan kualitas majelis taklim menjadi misi utama dalam perjalanan program-program BKMT. Menitik beratkan pada dakwah, pendidikan, dan sosial. Kini BKMT meluaskan pengaruhnya di segala bidang, mencetak kader berkualitas menempati posisi tangguh dan strategis, membangun ekonomi kreatif lewat wirausaha dan UMKM, memberikan pendalaman dalam problematika perempuan dan permasalahannya,
meningkatkan produktivitas teknologi dan keorganisasian, serta kepedulian akan kesehatan di lingkungan sekitar dan masyarakat. BKMT membuktikan kiprahnya menjadi organisasi berbasis majelis taklim terbesar di Indonesia. Sukses menyelenggarakan berbagai acara seremonial dan kolosal, BKMT menjejakkan eksistensi keberadaan organisasi sebagai solusi permasalahan umat dan bangsa. Di 40 tahun usianya kini, BKMT telah berdiri kokoh di lebih dari 400 kabupaten, 33 provinsi di seluruh Indonesia. Menjadi organisasi pilihan dalam berkiprah untuk umat. Insan muslim yang ingin berprestasi, beristiqomah membangun negeri. Kami tak lupa, bahkan menyadari hidup di dunia beramal. Menjadi wadah kemanusiaan bagi mereka yang tertimpa musibah dan bencana. Serta menjadi syiar dakwah dalam pemberdayaan umat. Bekerjasama ikhlas dan mandiri, maju jaya dalam ridho ilahi, maju jaya dalam ridho ilahi. Ditinggal oleh pendiri BKMT, Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah di tahun 2016, BKMT berusaha untuk tetap menginjakan kaki sebagai wadah produktivitas majelis taklim di seluruh Indonesia. Berbuat, berkiprah, dan bermanfaat di masyarakat. Bisa berperan lebih di masyarakat, meningkatkan program-program yang telah dibuat, dan insya Allah dapat berkontribusi untuk tetap semangat dilakukan dengan penuh loyalitas dan dedikasi tinggi oleh para pengurus di seluruh Indonesia. Dipimpin oleh Hajah Syifa Fauzia, BKMT terus berupaya menjadi organisasi bergengsi di masyarakat. Insya Allah, semangat juang BKMT tidak akan luntur. Ibu-ibu semangatnya tinggi, insya Allah Allah gantikan nanti dalam keberkahan hal yang besar. Karena kita adalah pejuang-pejuang. Jangan memukul mana? BKMT. Meski terdapat banyak tantangan dan rintangan, namun dengan kekuatan semangat mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, BKMT berharap menjadi garda terdepan peningkatan kualitas umat untuk terus bekerja bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Selamat milad ke-40 tahun Badan Kontak Majelis Taklim. Majulah BKMT, jayalah BKMT. Bahagia bersaudara membangun Indonesia.